Halo guys, kembali lagi bersama Box Novel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kayak Presdir bagian 2 di episode 20. Check it out. Tolong, hai, jangan lari kau. Para preman yang pernah dibayar Tristan untuk mengganggu keluarga Haruna itu berteriak. Mereka mengejar seorang wanita yang terus berlari ketakutan sambil berteriak meminta tolong. Tolong! Gadis itu kembali berteriak. Mereka berada di area jalan sepi di dekat apartemen yang terbengkalai. Ia masuk ke dalam gedung apartemen kosong yang gelap. Dindingnya sudah runtuh sebagian. Pintu dan jendela sudah tidak ada. Desahan napas tertekan itu diredam oleh tangan seseorang dari belakang. Gadis itu meronta dan mencoba melepaskan diri dari pria yang membekap mulutnya. Namun laki-laki itu begitu kuat, sang gadis tidak sanggup melawannya. Ia hanya bisa menangis pasrah, air bening keluar di kedua ujung telaga matanya. Diam, jangan berisik. Kalau kamu berisik, mereka bisa menemukan kita, bisik laki-laki yang membekap mulutnya. Udara yang keluar dari mulut laki-laki di belakangnya terasa hangat menerpa telinga sang gadis. Ada sedikit kelegaan dalam hatinya, tapi ia tidak benar-benar yakin kalau laki-laki itu berniat menolongnya. 4 orang preman itu masih mencari sang gadis, namun karena mereka sudah lelah berlari, mereka akhirnya pergi. Laki-laki yang menolong gadis itu menghela napas lega. Ia melepaskan tangannya dari mulut si gadis. Akhirnya mereka pergi. Kalau harus bertarung, aku tidak sanggup melawan mereka. Gadis itu mendengar penolongnya berbicara. Suara sangat menyejukkan hati si gadis. Seakan-akan suara itu adalah musik klasik yang mendayu merdu dan menenangkan. Terima kasih, ucap si gadis. Sama-sama. Karena mereka sudah pergi, sebaiknya kamu segera pulang, ucap laki-laki yang menolongnya. Ia segera melangkah pergi, tapi gadis itu menahannya dengan memegangi jaket yang dipakai laki-laki tinggi yang tidak terlihat wajahnya. Aku takut, ucap gadis itu dengan suara bergetar. Aku akan mengantarmu. Laki-laki itu membawanya keluar dari gedung apartemen kosong yang gelap. Saat laki-laki itu menyalakan motornya, lampu dari bagian depan sebuah mobil menyala. Cahaya lampu membuat mata laki-laki itu silau dan ia menghalangi matanya dengan menggunakan lengan. Sudah kuduga, lihat, gadis itu memang dibantu oleh temannya. Cuy, kau tidak akan bisa lolos dariku. Ketua preman itu naik ke atas kap mobil dan menatap nyalang ke arah gadis dan laki-laki yang turun dari motor. Serang! Ketua preman memberi aba-aba dan ketiga preman lainnya menyerang. Perkelahian di antara mereka tidak dapat terelakkan lagi. Gadis itu mundur perlahan-lahan mendekati motor yang terparkir. Setelah ia menjangkau motor, mesin motor dihidupkan dan dia berteriak, "Hai, lari!" Si gadis menunggu laki-laki itu berlari lalu naik di atas motor. Setelah laki-laki itu naik, motor segera dipacu dengan kecepatan tinggi. Para preman itu tidak menyerah, mereka mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran antara mobil dan motor yang dikemudikan oleh si gadis. Saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang pintu, motor kehilangan kendali dan terguling. Ketua preman itu menyuruh anak buahnya untuk menabrak mereka. Laki-laki itu berdiri sempoyongan di tengah jalan sepi, namun mobil para preman itu melaju semakin cepat, mengarah lurus ke arah laki-laki yang masih merasa pusing karena terbentur aspal. Sebelum mobil itu menabrak tubuhnya, gadis itu berlari dan mendorong laki-laki ke tepi jalan. Dan mobil itu menabrak si gadis dan melindas kedua kakinya. Mobil itu hilang kendali dan berhenti di tengah rel perlintasan kereta. Tepat di saat yang sama, kereta lewat dan menabrak mobil itu sampai terseret sejauh 100 meter dari jalan raya. Scene berpindah. Gadis itu tersadar dari lamunannya. Ia mengingat kejadian beberapa bulan lalu. Sampai saat ini laki-laki itu merasa bersalah karena gadis itu kehilangan kaki demi menyelamatkan dirinya. Intan menghela napas berat. Laki-laki yang menolongnya adalah Iksan. Saat itu ia baru saja pulang bekerja.
Karena mendengar suara orang minta tolong, Iksan pun mencari sumber suara dan menemukan Intan sedang berlari dan dikejar 4 orang preman. Melihat Intan masuk ke dalam gedung apartemen kosong, Iksan mengikutinya diam-diam, dan selanjutnya kejadian yang baru saja mengisi lamunan Intan. "Ayo makan." Iksan mendorong kursi roda dan mengajak Intan makan. "Kenapa kamu harus menikahiku? Aku sudah bilang aku tidak apa-apa," ucap Intan. "Jangan membahas itu, kumohon," ucap Iksan. Ia tidak tega membiarkan Intan hidup seorang diri dengan kaki lumpuh permanen. Iksan sudah merasakan seperti apa rasanya ditinggal sendiri tanpa orang tua dan saudara. Rasanya sangat menyedihkan walaupun keadaan Iksan sehat dan utuh. Apalagi untuk Intan, gadis yatim piatu tinggal sendiri dan kaki cacat. Iksan tidak bisa membayangkan seperti apa perasaannya. "Maaf," ucap Intan. Ia senang karena Iksan mau menikahinya dan menanggung biaya hidupnya. Namun Intan tahu Iksan terpaksa menikahinya karena merasa iba. Ia tidak ingin dinikahi oleh laki-laki hanya karena kasihan padanya. Apalagi hatinya mulai tergerak dengan apa yang Iksan lakukan untuknya. Rasanya semakin sakit saat perasaan cinta Intan dibalas rasa iba dari orang yang dicintainya. "Sewa kontrakan habis hari ini, jadi kita pindah ke rumahku. Tidak besar tapi cukup nyaman untuk ditempati," ucap Iksan sambil menuangkan air minum untuk Intan. "Terima kasih, aku merepotkanmu lagi," ucap Intan tidak enak hati. "Kamu adalah istriku, kewajibanku untuk memberikan kamu tempat tinggal yang layak. Habiskan makananmu, sebentar lagi kita pergi," ucap Iksan. Ia sudah merapikan semua barang-barang milik Intan, hanya tinggal menunggu mobil truk yang akan membantu mereka membawa barang-barang itu ke rumah Iksan. Setelah sarapan, Intan digendong oleh Iksan menuju mobil truk. Mereka duduk bertiga bersama supir truk. Kursi roda Intan dan barang-barang Intan sudah dinaikkan ke atas truk oleh 2 orang kernet dan dibantu oleh Iksan. Intan menatap rumah itu sampai mobil berjalan dan rumah kontrakannya tidak terlihat. Intan sudah mengontrak 10 tahun lebih, rasanya banyak kenangan yang tertinggal di sana. Namun ia tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi membayar kontrakan karena ia hanya bisa duduk di kursi roda. Iksan melihat kesedihan di matanya, namun Iksan tidak bisa melanjutkan untuk membayar kontrakan Intan. Ia memiliki rumah untuk mereka tinggal, jadi tidak perlu lagi membayar kontrakan. Juga gaji Iksan sebagai satpam mal tidaklah terlalu besar. Jika harus membayar biaya listrik untuk 2 rumah, gaji Iksan tidak akan cukup untuk 1 bulan ke depan. 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan gerbang rumah Iksan. "Kita sudah sampai, kamu tunggu sebentar, aku akan membuka kunci gerbang dan rumah," ucap Iksan. Ia turun dan membuka pintu gerbang, lalu membuka pintu rumah lebar-lebar. Iksan menggendong Intan ke dalam dan mendudukkan di sofa ruang tamu. Barang-barang diturunkan dari mobil oleh kernet dan dibawa ke dalam rumah. Setelah semua barang diturunkan, Iksan melunasi uang sewa truk. Intan ingin merapikan barang-barangnya, tapi Iksan melarangnya. Ia menyuruh Intan duduk manis sementara dia merapikan baju dan barang-barang Intan di kamarnya. Istrinya merasa heran mengapa Iksan menaruh barang-barang itu di kamarnya. Bersambung. Jadi guys, sosok Iksan dalam cerita ini dia adalah tetangga Haruna dan juga Pipi waktu mereka masih tinggal serumah dengan Kamal. Dulu Iksan ini menaruh hati kepada Haruna, tapi cintanya tidak pernah terungkap karena Pipi mencintai Iksan ini. Jadi begitu aja penjelasannya ya guys. Jangan lupa ikuti ceritanya sampai tamat ya guys. Terima kasih.